Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya baik. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun dimanapun yang lihat siaran live streaming ini, Tuhan akan berkati. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Tema bulan ini adalah Day by Day with Jesus. Berjalan setiap hari bersama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya diundang khotbah di Church of All Nations di Vancouver, saya sempat mampir ke sebuah taman yang disebut Blue Church Garden. Dan di sana ada yang disebut Roses Garden, taman mawar. Dan semua mawar dari seluruh dunia ada di situ. Dan saya iseng-iseng tanya begini, ada enggak mawar dari Indonesia? Dan dia berkata, ada, sudah kami tanam, tapi winter yang lalu mati. Mungkin karena mawar di Indonesia tidak pakai jaket winter, kedinginan mati. Tapi dia berkata begini, saya akan coba untuk tanam lagi. Dengan perawatan yang khusus, saya harap nanti mawar di Indonesia juga ada di Kanada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Dr. Charles Weigle, itu penulis lagu yang berkata, no one care for me like Jesus, tidak seorang pun yang peduli sama saya, seperti Yesus. Suatu kali dia datang ke The Garden of Roses di Pasadena, California, dan dia jalan-jalan di situ. Selesai dia keluar dari situ, ada seorang berkata begini, Pak, Bapak dari Pasadena ya, dari Taman Mawar ya. Dan dia tanya, loh kok you tahu? Iya, bau pakaian Bapak bau mawar. Luar biasa. Apa artinya kalau kita berjalan bersama Tuhan, seharusnya juga bau kita memancarkan terang Kristus. Yang setuju katakan amin. Coba tepuk kiri kanannya, sudah mandi ya hari ini? Sehingga memancarkan wangi. Setuju? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan tema bulan ini cocok dengan lagu-lagu yang seringkali kita nyanyikan, yaitu Jalan Serta Yesus. Ada yang pernah bisa lagunya? Bisa. Mari kita nyanyi bersama-sama, 1, 2, dan 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Refrennya gimana? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lulus semua. Oke? Nanti Indonesian Idol atau X Factor gitu rame-rame daftar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar bagaimana kita bisa berjalan bersama Yesus. Nanti kita akan lihat perikopnya di dalam Efesus 4 ayat yang pertama, tetapi kita akan belajar mulai yang pertama. Bagaimana kita bisa secara konsisten dan terus-menerus berjalan bersama Yesus. Yang pertama adalah berjalan dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca sebuah buku yang membandingkan antara Kaisar Nero dengan prisoner Paul. Yang satu Kaisar Nero di istana yang luar biasa, yang satu narapidana bernama Paulus karena dia dimasukkan penjara. Dan terjadi kontras yang luar biasa. Kaisar Nero itu mahkotanya aja 100.000 US harganya. Dan kalau dia memancing, maka pancingnya itu, rodnya itu terbuat dari emas. Telapak kaki untuk kudanya saja dari perak. Sedangkan Rasul Paulus dengan pakaian yang seadanya dipenjarakan bagi Kristus. Tetapi lihat sekarang, siapa yang lebih berkenan bagi Tuhan. Banyak orang yang memberi nama anaknya Paulus, tidak ada yang memberi nama anaknya Nero. Yang saya kenal justru ada orang kaya yang memberi nama anjingnya Nero. Betul ya? Nero, betul ya? Oleh sebab itu kalau kita berjalan bersama Yesus tadi di dalam duka maupun suka, di gunung maupun di lembah, kita memancarkan terang Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Maria Antoinette, Ratu Prancis, suatu kali menyamar. Karena sebagai selebriti, sebagai monark, dari anggota keluarga kerajaan, seringkali kemana-mana disorot ya. Dan dia mencoba, gimana sih supaya nyaman. Dia mencoba menyamar sebagai rakyat jelata. Namanya Maria Antoinette. Kemudian ketika dia jalan-jalan, orang langsung membungkuk, memberi salam. Dan ketika dia tanya, lu kok you tahu? Kalau saya Ratu Prancis. Dan orang itu berkata begini, no matter how she dress, she still walk like an empress. Bagaimanapun dia berpakaian, dia masih berjalan seperti ratu. Gimana sih jalannya seperti ratu itu? Coba tadi ketika jemaat masuk ruangan ini, ada yang jalannya seperti raja, ratu, atau pecandu narkoba. Tahu bedanya? Lihat, jadi meskipun pakaiannya biasa-biasa, tetapi karena dia biasa mungkin diatur tata cara istana, jalannya pun tetap seperti ratu. Enggak bisa nutup-nutupi. Luar biasa ya. Tapi sebetulnya yang paling penting bukan cara jalannya. Yang paling penting adalah perilakunya. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh sebab itu hari ini mari kita berjalan sesuai dengan posisi kita sebagai anak Tuhan. Dia sebagai Ratu Prancis, jalannya anggun. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya lebih anggun dong. Setuju? Oke? Coba tepuk kiri kananmu kalau jalan yang luar biasa ya. Jangan biayaan. Do you know the meaning of biayaan? Oke, jalan tidak teratur. Kita lihat Mazmur 25 ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang akan menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi jalan kita, perilaku kita harus sesuai dengan nama kita. Kalau saya pelayanan di Medaeng, di penjara Medaeng, maka banyak nama-nama Kristen di situ. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, banyak sekali. Oke? Mungkin ada yang tanya, loh kok di penjara banyak nama itu? Ya enggak, itu ibadah Kristen. Jadi pasti anak-anak Tuhan yang di situ. Jadi nama kita itu mewakili loh siapa diri kita. Setuju? Kalau nama kita sabar, diharapkan kita orangnya? Oke. Kalau nama kita bejo, diharapkan beruntung. Betul? Meskipun ketabrak becak, kita masih katakan bejo loh dia. Hanya keserempet. Betul? Oleh sebab itu kalau nama kita tidak sesuai dengan perilaku kita, itu berbahaya. Suatu kali Alexander the Great, kita mengenalnya dengan Iskandar Agung. Orang barat berkata Alexander the Great. Itu dia tidak bisa tidur di tendanya. Dan dia sidak ke pasukannya. Dia jalan dari satu kemah ke kemah yang lain. Dan tiba-tiba dia lihat ada seorang penjaga malam yang tertidur. Padahal hukuman pada saat itu berat sekali. Bisa disiram bensin, bisa dibakar hidup-hidup, supaya tetap disiplin. Dan kemudian dia datangi prajurit itu dan ditanya begini, engkau tahu apa hukumannya bagi penjaga yang tertidur saat bertugas? Dan prajurit itu berkata, yes sir. Siapa namamu? Dan dia berkata, Alexander. Siapa? Alexander. Ulangi sekali lagi, siapa namamu? Alexander. Dan ini Alexander namanya sama kan. Dia berkata begini, ubah perilakumu atau ubah namamu. Ubah perilakumu atau ubah namamu. Karena nama Alexander kok turuan. Oke, sama dengan dia Alexander the Great. Ini anak buahnya ada bernama Alexander, tapi melalaikan tugas. Kalau kita bernama sabar dan kita tidak sabaran, berarti kita perlu tumpengan. Namanya diganti. Tidak sabaran. Betul? Oleh sebab itu kita harus sesuai. Matthew Henry, salah satu komentator Alkitab yang luar biasa, pernah menuliskan kata-kata seperti ini. Coba kita lihat apa yang dia katakan. Dia berkata begini, nothing is pressed more earnestly in scripture than to walk as become those called to Christ's kingdom and glory. Tidak ada yang ditekankan lebih lagi di kitab suci, di Alkitab, daripada berjalan
sesuai panggilan kita kepada kerajaan dan kemuliaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita bukan hanya berjalan di dalam kebenaran, tetapi kita juga berjalan dalam kesetiaan. Coba kita lihat Efesus 5 ayat pertama sampai yang kedua. Sebab itu jadilah pengikut-pengikut, penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dikatakan kalau orang-orang jalan di Garden of Roses di Pasadena, atau di Pucat Garden, bau tubuh kita memancarkan keharuman, dan seharusnya sebagai pengikut Kristus, kita juga harus berjalan di dalam kesetiaannya. Dikatakan sebagai korban bau yang harum di hadapannya. Dan itu kesetiaan itu dibuktikan dari berapa lama kita melakukan. Kesetiaan itu dibuktikan dengan berapa lama kita melakukan. Contohnya begini, ketika kita baru mengikut Kristus, mungkin kita setia bangun pagi, kita setia baca firman, kita setia saat teduh, tetapi setelah sebulan, setelah setahun, setelah 10 tahun, apakah kita masih melakukan yang sama? Butuh konsistensi. Saya membaca kisah yang menarik, ada seorang pemuda, itu ditolak cintanya. Tetapi pemuda ini tetap setia. Dan setiap hari, dia mengirimkan surat cinta kepada gadis itu. Sampai berapa banyak? 700. Jadi setiap kali dia datang ke kantor pos, kasihkan surat, terus untuk ngantor ke pasangannya. Sebetulnya bukan pasangannya, yang diharapkan menjadi pasangannya. Setelah 700 kali dia tulis surat, akhirnya gadis itu lembut hatinya, dan dia jatuh cinta kepada tukang pos. Loh, ini true story. Dan menikah dengan tukang pos yang ngantarkan surat itu. Mungkin setiap hari datang suratnya nggak dibaca, tapi Pak Posnya kelihatan terus. Orang Jawa berkata, tresno mergo saka kulino. Cinta itu disebabkan oleh karena biasa, setiap hari ketemu. Tentu tidak setiap hari ketemu kita jadi cinta loh. Ada yang bosen dan blenger, betul? Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita terus menerus setia, saya percaya Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Amin. Mari kita taat seperti Kristus. Itu adalah teladan tertinggi kita. Kita lihat Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini ada satu hal yang kontras, dia seorang raja yang maha mulia, menempatkan diri, artinya dengan sukarela, dengan kesadaran menjadi seorang hamba. Ada seorang Chinese namanya Lu Fu, ini seorang Chinese Kristen, dan suatu kali ada kerinduan di dalam hatinya untuk menginjil kepada orang-orang Chinese yang bertebaran di seluruh dunia. Menarik ya, orang-orang Tionghoa itu ada di setiap tempat di ujung bumi sekalipun. Saya pernah ketika saya kerja di perusahaan minyak Perancis, dan suatu kali sama bos diminta untuk ninjau salah satu drilling, salah satu pusat pengeboran, itu di Pulau Kangean, Madura. Jangan-jangan orang Indonesia sendiri nggak tahu loh, di mana Pulau Kangean, ada yang tahu? London tahu, Johannesburg tahu, Pulau Kangean nggak tahu. Betul, Pulau Kangean itu setelah Kalianget, ujung Madura,
itu masih perjalanan layar, itu 11 jam jauhnya. Dan sama bos bilang gini, nggak usah di kantor terus, kantor kami di Taukuci di Tiro ya, di Jakarta. Terus sekali-sekali terbang dong ke ini Pulau Kangean. Saya sampai Surabaya. Dari Surabaya naik 5 jam ke Kalianget. Dari Kalianget naik kapal 11 jam. Mabuk. Oke, sampai di sana yang jemput itu ada semacam mobil bemo orang Chinese. Tadi ini di ujung pulau si ono ya. Terus saya tanya, loh kok kerja apa? Dan dia berkata, saya di sini buka toko besi, tetapi kalau sedang sepi, sekaligus antar jemput orang. Luar biasa. Nah, ini karena nyebar di seluruh dunia, maka Lufuk ini ingin memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Chinese. Dan pilihannya ada di tambang di Afrika. Jadi bagaimana supaya dia bisa masuk ke sana? Dia mendaftar diri sebagai buruh tambang. Itu pekerjaan yang paling mengerikan, pekerjaan yang paling membahayakan, karena ada 2 macam buruh itu. Yang pertama adalah open pit. Saya pernah kerja di pertambangan, saya tahu open pit itu adalah yang di pertambangan yang terbuka. Tetapi yang kedua, underground. Underground berarti dia ngebor jauh di bawah tanah di dalamnya. Sehingga kasus dulu ada tambang yang runtuh, betul ya? Untuk menyelamatkannya susah. Dan dia menjadi kuli buruh tambang selama 5 tahun. Dengan penderitaan yang luar biasa. Dengan kerelaan sendiri loh. Bukan untuk cari bayaran. Tetapi ketika dia berada di bawah, di underground itu, dia justru bisa menginjili teman-temannya sesama buruh tambang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah pelayanan yang sangat efektif. Mengapa? Kalau kita bersama-sama dengan orang, dalam waktu lama di satu ruangan, kita mau nggak mau akan ngomong kok satu sama lain, betul ya? Kemarin saya ini Pak Gatot ngasih pelatihan, dia berkata begini, kalau kita naik lift berdua, lantai 13, saya tanya, kita diam-diaman atau ngajak ngomong? Atau kita di pojok satu sudut, yang sana sudut, sambil mikir, ini pencopet bukan ya? Ini orang jahat bukan ya? Atau kita mencoba membuka pembicaraan, minimal, mau ke kantor ya Pak? Betul ya? Atau apa kabar hari ini? Betul? Ada yang menengah metutut gitu? Nah, zaman sekarang bisa lo menengai, dua-duanya asik. Apa? Pegang smartphone-nya masing-masing, betul? Oke. Nah, jadi kalau dia berada bersama-sama dengan para buruh tambang, kesempatan besar bagi dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah waktu saya belum tinggal di Surabaya, saya diminta untuk melayani sebuah gereja besar di Surabaya, naik taksi dari Juanda ke gereja itu, sopir taksinya menyampaikan berita Injil kepada saya. Dan dia tanya, Bapak mau kemana? Ke Betani. Dia kaget, loh ngapain Pak di sana? Khotbah. Waduh sorry ya Pak, sudah saya beritakan Injil. Loh enggak apa-apa Pak, Bapak luar biasa. Terus dia tanya, berapa lama Bapak di situ? Ya ibadahnya sekitar 2 jam lah. Saya tak ikut Pak sekalian. Loh maksudnya? Loh saya juga jemaat di situ kok. Oh ciami. Oke, jadi kalau kita berdua, itu kesempatan yang bagus untuk menyampaikan firman. Profesi yang lain adalah tukang cukur, betul? Kalau Anda nyukur orang, sekaligus menyampaikan berita firman, kan luar biasa. Masa orangnya masih potong separuh pergi gitu? Enggak kan? Oke, di taksi kan juga begitu, dia nyetir sambil aja memberitakan. Apalagi kalau jaraknya semakin jauh, semakin efektif. Dan Anda tahu, Liu Fu, ketika dia meninggal dunia, 200 orang dimenangkan bagi Kristus. Amin. Mungkin dia menganggap dirinya, dianggap orang lain sebagai kuli, tetapi dia memenangkan 200 orang bagi Kristus. Kita yang tidak seperti kuli, belum tentu loh kita memenangkan 1 jiwa pun. Bahkan pasangan kita pun sulit kita menangkan. Betul? Oleh sebab itu lihat, kalau kita betul-betul berjalan dalam kesetiaan, Tuhan akan tolong kita. Dan yang ketiga adalah berjalan dalam terang. Kita akan lihat Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah
terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kalau kita sudah berpindah daripada kegelapan menuju ke terang, maka kita harus hidup sesuai dengan di mana kita hidup. Apa sih bedanya gelap dengan terang? Beda sekali loh. Coba kalau kita di rumah sama di luar cenderung terang di dalam atau di luar? Di luar, betul ya? Kalau kita di dalam rumah, kita dandan ciamik, mewah, perlente, atau seadanya. Halo ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di rumah begitu seminggu gitu nggak keluar, kira-kira macak wayu-wayu seperti sekarang begini? Atau enggak? Enggak, betul ya? Dan itu kadang-kadang kekeliruan besar. Mengapa? Kalau kita make up, manis, cantik, ganteng di luar, untuk dilihat siapa? Orang lain. Kalau di rumah untuk dilihat siapa? Suami. Oh, jujur, bagus sekali. Nah, coba bayangkan, kalau suaminya datang ke kantor, oke? Yang dilihat sekretarisnya. Dan sekretarisnya wangi atau basin? Wangi atau bau? Wangi. Rapi atau ngelomprot? Rapi. Betul ya? Pulang ke rumah, lihat istrinya, pakai daster 5 hari nggak diganti. Rambut roll-rollan di depan masih melungker. Oke? Apa enggak itu mengagetkan? Bahkan saya sering katakan loh kepada ibu-ibu di ladies, kadang-kadang suami itu syok loh. Mengapa? Bangun tengah malam, lampu mati. Ketika dia nyalakan senter, dia kaget kuntilanak di sebelahnya. Mengapa? Dia pakai masker bengkoang, putih semua, kasih 2 timun di sini. Kadang 1 timun, 1 tomat. Waduh, ini makhluk dari mana itu? Betul ya? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita sebagai anak-anak terang, kita perlu berlaku sebagai anak-anak terang. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh ganteng dan cantik di gereja, itu justru indah. Dulu setiap kali saya khotbah di Ritz Palace, yang jam 7 pagi, saya menyaksikan ada seorang bapak yang pakai jas lengkap. Mula-mula saya nggak tahu, dan saya tanya sama asir lain, asir baru ta? Sing mana Pak? Itu loh. Oh bukan Pak, itu jemaat. Tetapi setiap kali datang ke gereja, dia selalu pakai jas lengkap. Dan suatu kali saya ngejak ngobrol, saya tanya, Pak, luar biasa ya, Bapak rapi, dan dia berkata, aku mau menghadap Tuhan, harus rapi. Yang benar dia atau yang lain? Halo, betul ya? Dari situ jadi tanya, yang benar dia atau yang lain? Dia, kok nggak niru? Wah, kalau niru nih bapak-bapak pakai jas semua, orang KFC bingung, ya hasilnya 200. Ya kan, luar biasa loh. Tetapi menyambut semua orang untuk Tuhan itu luar biasa. Artinya memberi kesempatan kepada orang lain. Lihat, aku bisa menjadi berkat loh bagi engkau. Amin. Di gerejanya Rick Warren, kalau kita itu jemaat lama, maka parkirnya paling jauh. Kalau kita jemaat lama, parkirnya paling jauh. Sehingga the best parking lots, tempat parkir terbaik, ditujukan untuk siapa? Untuk jemaat baru. Sehingga jemaat yang baru itu dapat tempat yang terbaik. Pertanyaannya biasanya kalau kita jemaat lama, cari tempat parkir terbaik atau yang paling jelek? Yang terbaik, kalau bisa persis di depan pintu. Sing lain tidak iso lewat, tidak apa-apa. Ya toh ya? Nah, kadang-kadang kita bisa menjadi berkat dengan berperilaku seperti anak-anak terang. Coba kita lihat, mari kita berani menunjukkan identitas kita sebagai anak terang. Enggak usah ditutup-tutupi. Kebenaran mengapa ditutup-tutupi? Betul ya? Karena firman katakan kebenaranmu akan muncul seperti siang atau terang. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Kita itu seperti cermin. Kalau dibandingkan bahwa kita adalah benda-benda langit, benda-benda angkasa, kita itu bukan matahari. Kita itu bulan. Apa sih fungsi bulan? Ketika malam bulan purnama, kita melihat bulan yang bundar, besar, dan terang. Dan kalau kita melihat bulan yang bundar dan terang itu, setiap orang berbeda-beda loh persepsinya. Oke? Orang yang sedang jatuh cinta. Kok koyok wajah pacarku ya? Seperti wajah pacar saya. Tetapi kalau orang sedang lapar, kok kayak terang bulan ya? Oke? Memang terang bulan, bukan martabak. Oke? Tetapi lihat, apa yang membedakan bulan dan matahari? Matahari memancarkan cahayanya. Dan kalau kita boleh umpamakan Tuhan itu matahari, maka kita adalah bulan. Hanya oleh karena matahari, kita bisa memancarkan terangnya. Setuju? Jadi kalau matahari tidak ada di dalam diri kita juga tidak akan memancarkan terang. Karena kita hanya menjadi pemantul, cermin bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang yang tanya, Pak namanya kok seperti nama Katolik ya? Karena nama saya kan Xavier. Dan itu berasal dari Francis Xavier. Biasanya disebut FX. Orang Indonesia berkata Franciscus Xaverius. Tetapi itu memang nama baptis saya. Ketika saya dibaptis pertama kali ditanyai your baptist name, nama baptismu, saya enggak tahu. Dan diambilkan nama-nama baptis tebal sekali. Saya buka begitu iseng-iseng. Loh, X kok hanya satu? Wah ini eksklusif nih, X hanya satu. Ya udah ini aja. Padahal enggak tahu artinya apa, pokoknya baik nih, X. Sehingga sampai hari ini kalau Anda lihat buku telepon di Jogja, itu X, namanya hanya saya, Xavier. Oke? Bertahun-tahun kemudian ada nama lagi Xavier berikutnya, tapi perusahaan. Dan orang dikira itu perusahaan WQ pisan. Punya saya sekalian. Oke? Nah, tetapi Franciscus Xaverius memang luar biasa. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang baik. Dan suatu kali ada seorang calon pastor yang sedang magang, sedang belajar. Diajak sama Franciscus Xaverius dikatakan begini, ayo anterin temen nih aku mau khotbah. Dia dengan senang hati pengen lihat, ini gimana nih tokoh besar ini berkhotbah. Dia antar jalan-jalan. Ternyata Franciscus Xaverius hanya jalan-jalan di kota. Tolongi orang seberang jalan, senyum sana sini, berbuat ramah, sampai balik lagi. Dan tiba-tiba calon pastor itu berkata begini, Bapak, apakah Bapak tidak lupa untuk berkhotbah? Dikira dia kok sampai balik, pikun atau gimana? Dan apa yang dijawab oleh Franciscus Xaverius? Oh tidak, aku tidak lupa berkhotbah. Bukankah tadi kita khotbah sambil jalan? Halo? Ketika Anda berjalan-jalan, ketika Anda berinteraksi, ketika Anda bercakap-cakap dengan orang lain, bukankah itu khotbah Anda? Setuju? Bukan hanya pada hari Minggu. Hari Minggu pun 2 jam kalau di sini. Kalau di Landmark 1,5 jam. Di Suto 1,5 jam. Bahkan ada gereja 1 jam saja. Apakah setelah 1 jam, atau setengah jam, atau 2 jam, kita tidak lagi berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama Tuhan membutuhkan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari dalam sebulan, kecuali bulan Februari. Amin. Lihat, kalau kita bisa berjalan sambil berkhotbah, itu luar biasa. Lihat apa yang dikatakan oleh Francis Xavier, bukan Xavier Quentin Pranata. Oke, dikatakan apa? It is no use to walk anywhere to preach unless we preach everywhere we walk. Tidak ada gunanya kita berjalan kemana-mana untuk khotbah, kecuali kita khotbah di mana-mana ketika kita berjalan. Hebat ya?
Jadi nggak ada gunanya kita kemana-mana untuk khotbah. Alangkah lebih baiknya kalau kita berkhotbah di mana-mana sambil tetap berjalan. Artinya di dalam aktivitas kita. Itu sebabnya pelayanan yang paling efektif adalah memenangkan orang-orang di sekitar kita. Sesuai dengan profesi. Kalau kita masih pelajar, siapa yang perlu kita menangkan? Adalah teman-teman kita. Satu kelas. Kalau kita kuliah, teman-teman satu kampus. Kalau ibu-ibu, teman-teman ngerumpi. Halo? Teman-teman ngerumpi. Kalau nge-gym, Anda sedang nge-gym, yang paling bagus adalah di sebelahnya. Dilihat, treadmill berapa lama? Setengah jam. Aku juga setengah jam. Daripada nganggur, tak ceritani ya Bukankah itu sangat efektif? Amin. Dan kita akan lihat yang keempat. Berjalan dalam kecermatan. Cermat. Kita diminta hidup itu cermat. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan teliti. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa artinya bebal? Bebal sebetulnya kita itu bukan bodoh-bodoh amat loh. Tetapi diberitahu berkali-kali dan kita tidak tanggap. Dan ini ada kisah sejati yang menarik. Tony Evans, mungkin yang kadang-kadang baca bukunya atau lihat khotbahnya, entah lihat DVD atau lewat yang lain. Ini adalah pengkhotbah luar biasa, berkulit hitam dari Texas. Dia tidak suka naik lift, gak suka naik lift. Ternyata tidak semua kita itu suka loh di ruangan yang sempit. Ini sudah minggu kedua saya melayani seorang dari Sydney yang dia mengalami ketakutan di ruangan yang sempit. Dan ada penanganannya untuk menangani orang yang fobia semacam itu. Saya berkatakan sama ibu itu, Bu, apa sejak di Sydney ibu sudah seperti ini? Dan dia berkata, iya. Karena kalau saya naik ke lantai atas, kalau tidak terlalu tinggi, saya pilih lewat tangga. Dan rupanya Tony Evans ini juga termasuk orang yang takut naik lift. Dia masuk ke lift, dan apa yang dia takutkan, itu ternyata sungguh-sungguh terjadi. Liftnya stuck. Listrik mati atau gimana, atau terjadi kerusakan. Persis di tengah, pintu nggak bisa buka, dan dia terkurung di dalamnya. Tetapi yang luar biasa, dia yang takut di dalam lift, tetapi yang panik itu justru yang lain. Penumpang lift lainnya itu sudah panik. Ada yang gedor-gedor pintu lift, teriak-teriak tolong-tolong, ada yang pucet, ada yang bingung. Dia mencoba dirinya tenang. Dan saat ketenangan seperti itulah Tuhan tolong. Dan dia lihat, loh iya ini di samping pintu lift itu ada semacam kotak. Sama dia dibuka kotaknya, ternyata isinya telepon. Dia telepon, tidak lama kemudian ditolong, liftnya terbuka. Jadi kalau lift macet, nggak usah panik. Kalau tidak ada kotak itu di lift, selalu ada gambar bel. Kadang-kadang gambar bel, betul ya? Anda tekan itu artinya Anda minta tolong. Nggak usah teriak-teriak, nggak kerungu. Tidak kedengaran, mengapa? Karena tertutup. Tetapi Anda pencet itu berbunyi dan Anda akan ditolong. Oleh sebab itu kalau kita cermat, kita memperhatikan ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dan itu menolong diri kita. Kita lihat berikutnya. Oleh sebab itu mari kita berjalan dengan hati-hati dan saksama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini menarik. Pertama kita diminta apa? Alert, sadar dan berjaga-jaga, watchful.
Mengapa? Karena sebetulnya lawan si iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi yang menarik adalah begini, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Frasa ini bisa diartikan begini, artinya dia tidak mencari orang yang tidak dapat ditelannya. Betul ya? Kalau mencari orang yang dapat ditelannya, artinya mencari orang yang sedang tidak waspada. Saya pernah membaca seorang pelatih singa di sirkus. Dan dia ditanya begini, kok kamu bisa menghadapi 4 harimau dan 4 singa? Kadang-kadang dipisah, harimau sendiri, singa sendiri. Bisa ada 8 singa di depanmu, dan kamu tidak diterkam. Dan dia berkata begini, itu memang ada triknya. Salah satunya ada di cambuknya. Di cambuknya itu, kalau disentuhkan, itu ada aliran listriknya. Jadi membuat singa itu jera bahwa dia pegang alat yang bisa menyakitkan. Tetapi dia berkata begini, yang kedua ini yang jauh lebih penting. Saat menghadapi singa itu, mata kita tidak boleh kelihatan takut. Halo, coba tanya sebelah kiri kananmu, kalau kamu menghadapi singa takut enggak ya? Oke, kadang-kadang itu loh, kita sudah ada di kandang, di depan itu singanya di kandang, dia ngerengnya kita mencolot pergi kok, betul? Padahal sudah ada pemisah loh, ada pemisah. Kebun binatang di luar negeri rata-rata pakai kaca ya, pakai kaca tebal sehingga tidak ada kerangkeng dan kita bisa mepet. Gitu aja kalau dia melompat kita kaget kok. Padahal tidak mungkin loh dia bisa memecah kaca yang sangat tebal itu. Tetapi suruh lihat, kalau singa itu melihat kita ketakutan, kita malah diserang. Waktu liburan yang lalu, saya sama anak-anak saya, sama Yuna, Yusa, kemudian Vera dan Elizabeth itu ke Taman Safari. Tiba-tiba saya punya ide begini, kalau nggak salah 8 atau 9 tahun yang lalu, kalian pernah foto bareng loh di Baby Zoo, yaitu harimau putih itu, harimau putih. Waktu itu Yuna, Yusa, dan Elizabeth masih sangat kecil. Jadi urutannya Yuna, Elizabeth dulu, baru Yusa. Sempat sampai sekarang saya masih punya fotonya, saya foto Yusa dekatnya ini harimau putih, Yuna di sebelah sana, dan Elizabeth peluk anak saya Yusafat. Dan saya berkata begini, ayo reuni. Reuni, bukan reuni dengan harimau itu, pasti harimaunya sudah beda. Dan mencoba foto di situ, ternyata harimau yang sekarang gede, besar sekali, tidak sekecil yang dulu. Dan rupanya hanya anak saya yang kecil yang akhirnya tidak jadi bertiga foto. Mau saya kasih begini, before, after, betul ya? Menarik ya, before itu 8 tahun yang lalu, sekarang. Tetapi hanya Yusafat. Dan sebelum kita sudah beli tiket, sebelum dia foto, ternyata harimaunya ngamuk. Dia sedang marah. Mengapa? Karena ketika dia foto sama 3 anak kecil, salah satu anak kecilnya itu nangis teriak-teriak. Dan harimaunya itu langsung menggeram. Jadi mbaknya itu, kan ada 2, satu mbaknya, satu masnya yang jaga itu. Dari wajahnya saya tahu dia wajah ketakutan. Saya dalam arti ini jadi enggak ya? Karena kita tahu kalau penjaga itu kan tahu ya, reaksi harimaunya seperti apa. Tetapi masnya berkata begini, ayo Dek, sendiri toh? Sendiri. Ya sudah, kalau sendiri, kamu di sebelah sini diaturkan begitu. Diaturkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu aja mbaknya penjaga ini memandang peristiwa itu dengan sedikit khawatir. Takut kalau harimaunya marah. Oleh sebab itu dikatakan pelatih harimau itu, kalau dia memandang kita dan kita merasa ketakutan, berarti kita sudah dikalahkan. Dan dikatakan di sini bahwa iblis mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, artinya yang di bawah otoritas dia, yang merasa lebih takut dari dia. Dan itu bukan hanya berlaku bagi harimau dan singa. Mengapa? Ternyata saya juga membaca penelitian tentang orang-orang yang dibuli,
orang-orang yang dipalak, orang-orang yang dirampok. Itu ternyata penjahat, itu juga memilih orang-orang lemah dan orang-orang yang takut. Jadi dia scan, seret dilihat. Kalau ada wajah-wajah penakut, dalam hati, ini sasaran yang empuk. Oke? Oleh sebab itu, kalau jalan-jalan malam, nggak usah pakai wajah takut. Setuju? Mulai bingung, gimana Pak caranya? Dalam hati memang wedi. Dalam hati memang takut. Tapi dari sini kita belajar bahwa ternyata kalau kita menunjukkan wajah takut, dia akan menyerang. Dan setelah itu dia berkata begini, bukan hanya itu. Mengapa saya bisa menghadapi 4, kadang 6, kadang 8 singa? Mengapa saya tidak pernah membelakangi singa-singa itu? Menghindari. Jadi kalau singanya di sana terus dia begini, ini memberi kesempatan. Mengapa? Karena survei membuktikan singa nubruk dari belakang. Singa itu nubruk dari belakang, menerkam, mencengkeram dari belakang. Sehingga orang-orang suku Masai di Afrika, bahkan beberapa suku yang lain, kadang-kadang pakai trik yang menarik. Mereka pakai topeng manusia, wajahnya sendiri, dipasang di belakang. Mungkin singa lihat, loh ini wajahnya yang mana sih? Diputeri dari depan untuk wajahnya, dari belakang ada wajahnya, betul? Tetapi lama-lama ya tahu, karena yang satu nggak bisa kedip, betul? Oke, nah tapi dari sini menunjukkan bahwa kalau kita berjaga-jaga, kita waspada, kita tidak gampang jatuh. Setuju? Tetapi saat kita tidak berhati-hati, saat kita lemah, pada saat itulah serangan itu semakin besar. Apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya adalah begini, saat kita mengalami kelemahan fisik, atau saat kita mengalami, terlebih lagi mengalami kelemahan rohani, jangan kumpul dengan orang yang sama lemahnya. Ini penting sekali. Saya pernah mengkonseling 3 ibu datang bareng. Saya bilang begini loh, Bu, konseling itu satu-satu. Tapi ini masalahnya sama Pak. Loh kok masalahnya sama gini? Ini suami kami masing-masing selingkuh. Sama, 3 menghadap. Saya kira, waduh ini barisan sakit hati kompak nih. Oke, ibu 3 jejer. Nah, saya main konseling bingung. Gimana sih ceritanya? Sini belum selesai, sini nyaut. Sini belum selesai, sini nyaut. Saya bilang, satu-satu Bu. Ibu yang sini dulu, setelah ini, setelah ini. Saya pengen lihat versinya. Itu konseling yang mumet bagi saya. Oke, biasanya satu-satu. Lihat Bapak Ibu. Mengapa? Karena begitu kita sama-sama di dalam posisi yang lemah, nanti kita tidak mencari jalan keluar secara alkitabiah. Tujuan kita pasti balas dendam. Betul? Misalnya yang satu begini, orang laki itu memang dasarnya kurang ajar. Ibu yang satunya, persis, suamiku lebih parah. Ibunya yang ketiga bilang, diracun aja. Loh. Positif atau negatif? Tetapi coba kalau kita lemah, kemudian ketemu dengan ibu yang lain, yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, tetapi dia sudah breakthrough, dia sudah move on, dia akan berkata begini, Bu, saya pernah mengalami hal yang sama, tetapi dengan melekat kepada Tuhan, dengan tetap beribadah, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Dan percaya, kalau ibu ikut jejak saya, dengan terus mengandalkan Tuhan, ibu juga akan mengalami hal yang sama. Lebih baik kan? Oleh sebab itu, jangan membiarkan diri kita sendiri yang membuka celah. Tetapi kalau kita tidak membuka celah, masih bisa diserang, tapi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita sudah siap. Yang kedua, serangannya tidak akan sefrontal yang pertama. Saya pernah malam-malam sekitar jam 10, ditelepon, ada seseorang, dia berkata begini, Papa Mama sudah perang. Saya tanya, sudah KDRT? Sudah. Papa sudah bawa sapu, gagang sapu untuk mukuli Mama.
Dan mama sudah nangis di kamar. Karena kondisinya sudah membahayakan, saya datang. Ketika saya datang langsung rukun tuh mereka. Ini suami istri itu loh langsung rukun. Pak Safir, mari silakan masuk. Saya dibuat minuman bareng. Waduh, dalam hati bilang, enggak usah. Dunia bukan panggung sandiwara, betul? Enggak usah. Dan saya minta, ayo kita pindah kursi. Mereka sudah tahu kalau mau saya sidang, padahal saya enggak biasa nyidang. Oke, kita cari meja yang besar begitu. Dan di rumahnya itu ada meja yang besar. Jadi meja makannya itu besar sekali. Padahal penghuninya hanya 3 loh. Kadang-kadang saya bingung dengan rumah orang-orang yang gede-gede gitu. Hanya 3, tapi ujung sini. Dan saya duduk di tengah, suami tak suruh sebelah kiri, istri sebelah kanan. Gimana jalan ceritanya? Wah ini ngomong, kayak pingpong tuh. Bingung saya, lama-lama mumet loh saya. Sini ngomong belum selesai pindah sini. Loh kamu duluan, waduh. Akhirnya berkata, stop. Saya seperti hakim garis, stop. Oke, Bapak cerita dulu dah, Bapak cerita. Setelah itu, udah ya. Ibu cerita. Itu aja mau masih disela loh. Setelah selesai, kita kembali ke ruang tamu. Begitu masuk dari ruang makan ke ruang tamu, sepertinya Roh Kudus lihat pemandangan itu. Dan saya lihat di ruang tamunya, itu ada patung leak besar sekali. Dan dalam hati saya merasakan langsung tidak ada damai sejahtera. Dan saya tanya begini, sejak kapan itu ada di situ? Dan dia mengabarkan tanggal sekian kira-kira. Saya percaya bahwa ada yang memang itu untuk hiasan. Betul ya? Tetapi ada yang mungkin bisa justru berbahaya. Dan itu patung itu bentuknya enggak jelas, mirip seperti patung leak begitu. Dan saya berkata begini, apakah sejak patung itu ada di sini kalian bertengkar? Tiba-tiba mereka berkata, iya, sebelumnya enggak pernah loh kami panas sampai seperti itu. Tapi sejak ada patung yang mengerikan itu, kami jadi sering, udaranya jadi sering panas. Dan saya katakan, kalau you merasa bahwa itu tidak ada gunanya, ya sudah itu disingkirkan. Dan ketika disingkirkan, rumah tangganya membaik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang kita yang mengizinkan rumah kita sendiri dipakai oleh iblis. Kita akan lihat konklusinya pada hari ini. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-2 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada 3 kebenaran di sini. Yang pertama dikatakan apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita sudah ikut grup itu. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita sudah diterima. Artinya apa? Kalau yang pertama kita berjalan menurut nasihat orang fasik, orang benar berkata lurus, kita ke kiri. Masih hanya sekedar aja kok. Dan istilah yang sering dipakai begini, kalau orang lain melakukan, mengapa aku tidak? Betul ya? Kalau orang lain melakukan hal itu, mengapa aku dilarang? Dan itu mulai pintu masuk yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kita sudah masuk di dalam kumpulan itu. Dan kalau sudah masuk, itu susah keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.